Seorang anak perempuan Belarusia berusia 6 tahun menghilang di Bandara Soekarno-Hatta. Ibunya, seorang dokter anak di sebuah rumah sakit bergengsi di Belarus, telah menangani banyak situasi darurat selama 25 tahun, tetapi di hadapan putrinya sendiri, ia tidak berdaya. Ketika insiden serupa terjadi di Bandara Internasional Minsk, butuh waktu 5 jam untuk menyelesaikannya. Namun, Bandara Soekarno-Hatta berbeda. Dalam 22 menit, hanya 22 menit, sebuah keajaiban terjadi. Lebih dari 200 staf bandara dikerahkan, dan bahkan penumpang lain secara sukarela ikut mencari. Dokter Belarusia, Yulia Becker, pada hari itu menyaksikan untuk pertama kalinya sebuah masyarakat di mana sistem dan kemanusiaan berpadu dengan sempurna. Mulai sekarang, kami akan mengungkap catatan 22 menit itu dan citra negara maju yang sesungguhnya yang ditemukan oleh sebuah keluarga Belarusia. Langganan dan suka akan sangat membantu dalam pembuatan video seperti ini. Mari kita mulai sekarang. Halo, saya Yulia Becker. Saya telah bekerja sebagai dokter anak di Rumah Sakit Universitas Minsk selama 15 tahun. Sejujurnya, saya tidak terlalu tertarik ketika mendengar bahwa gimnasium tempat putri saya, Sofia, akan mengadakan studi tur ke Indonesia. Asia adalah negara yang jauh bagi saya, dan yang saya tahu tentang Indonesia hanyalah Bali dan rendang. Namun, sekolah meminta pendamping orang tua. Syaratnya adalah saya bisa membawa putri bungsu saya yang berusia 6 tahun, Emma, bersama Sofia yang berusia 16 tahun. Suami saya, Thomas, seorang insinyur dan sulit mengambil cuti, tetapi akhirnya memutuskan untuk ikut karena menganggapnya sebagai perjalanan keluarga. Itu adalah perjalanan dengan 30 siswa, 5 wali, dan 2 guru pendamping. Sehari sebelum keberangkatan, saya mengepak tas darurat. Penyakit akibat kerja seorang dokter. Saya menyiapkan segalanya mulai dari obat penurun panas, obat pencernaan, plester, hingga disinfektan. Thomas menertawakan saya. Anda adalah seorang dokter bahkan di luar rumah sakit. Tetapi ada sesuatu yang saya pelajari selama 15 tahun bekerja di ruang gawat darurat. Kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Penerbangan ke Jakarta memakan waktu 11,5 jam. Emma tampak bersemangat dengan penerbangan jarak jauh pertamanya. Dia menghabiskan waktu dengan makan makanan pesawat, menonton film, dan mewarnai. Sofia duduk bersama teman-temannya dan mengobrol sepanjang waktu. Sepertinya baru kemarin mereka bersemangat tentang apa yang akan mereka makan dan kemana mereka akan pergi setibanya di Indonesia. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 5 sore. Bangunan bandara yang terlihat dari jendela lebih besar dan lebih modern dari yang saya bayangkan. Struktur kaca dan bajanya berkilauan di bawah sinar matahari sore. Thomas memegang tangan saya dan berkata, sepertinya lebih baik dari yang saya kira. Saya juga mengangguk. Saat itu, kami tidak tahu bahwa bandara ini akan mengubah hidup kami. Proses imigrasi sangat cepat. Ada gerbang imigrasi otomatis, jadi butuh waktu kurang dari 10 menit. Di Bandara Internasional Minsk, kami biasanya harus mengantre selama 30 menit hingga 1 jam, begitu pula dengan pengambilan bagasi. Sabuk konveyor berputar cepat, dan saya terkesan melihat staf menurunkan barang bawaan yang besar terlebih dahulu. Emma berkeliling bandara dengan takjub. Langit-langitnya tinggi dan lantainya berkilauan. Sofia dan teman-temannya langsung mencari Wi-Fi. Wi-Fi gratis tersedia di seluruh bandara, dan stasiun pengisian daya juga terlihat di mana-mana. Seorang siswa berseru, ini jauh lebih nyaman daripada bandara di Belarus. Saat itulah saya memegang erat tangan Emma. Saya berpikir akan menjadi masalah besar jika saya kehilangan anak saya di bandara besar di negara asing yang ramai ini. Emma memegang tangan saya dan bertanya, Bu, seperti apa Indonesia itu? Saya tersenyum dan menjawab, kamu akan segera tahu. Saya tidak pernah bermimpi bahwa kata-kata itu akan menjadi kenyataan begitu cepat. Kami seharusnya bertemu dengan pemandu di lobi bandara. Para siswa pergi ke toilet. Dan para wali menukar uang, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Emma bilang, dia ingin pergi ke toilet. Sofia berkata akan pergi bersama adiknya, dan saya menunggu bersama Thomas di depan loket penukaran uang. Saya pikir mereka akan kembali dalam 5 menit. 10 menit berlalu, saya mulai merasa ada yang aneh. Setelah 15 menit, jantung saya mulai berdebar kencang. Thomas berlari ke arah toilet dan saya mengikutinya. Sofia berdiri sendirian di depan toilet. Wajahnya pucat pasi. Emma hilang. Suara Sofia bergetar. Dia bilang Emma tidak terlihat ketika dia keluar dari toilet, dan dia sudah mencarinya di sekitar toko bebas bea tetapi tidak menemukannya. Pikiran saya menjadi kosong. Selama 15 tahun bekerja di ruang gawat darurat, saya telah melihat banyak situasi darurat, tetapi ini berbeda. Itu adalah putri saya. Insiden serupa pernah terjadi di Belarus. 3 tahun lalu, putra seorang rekan dokter tersesat di Bandara Internasional Minsk, butuh waktu 5 jam untuk menemukannya. Orang tuanya harus berlarian di seluruh bandara sendiri, dan butuh lebih dari 2 jam hanya untuk memeriksa rekaman CCTV. Saya teringat kenangan itu dan kaki saya lemas. Thomas memegang bahu saya. Tenang,
Mari kita cari petugas, katanya. Kami berlari ke meja informasi terdekat. Seorang staf wanita berusia akhir 20-an menyambut kami. Saya menjelaskan dengan tergesa-gesa dalam bahasa Inggris. Saya kehilangan anak perempuan saya yang berusia 6 tahun, dia berambut pirang dan mengenakan gaun biru. Reaksi staf itu mengejutkan. Dia tidak panik atau kebingungan. Dia segera mengeluarkan walkie-talkie dan mengatakan sesuatu dengan cepat, lalu menyalakan tablet dan mulai mengoperasikannya. Karena pengalaman saya di Belarus, saya membayangkan yang terburuk. Bahwa kami harus mencari selama berjam-jam, bahwa kami harus melapor ke polisi. Tetapi staf itu berkata dengan tenang, jangan khawatir. Sistem kami akan segera menemukannya. Sistem. Saya tidak mengerti. Apa maksudnya menemukan seseorang dengan sistem? Staf itu menyalakan aplikasi Bandara Soekarno-Hatta dan menunjukkannya kepada saya. Peta bandara waktu nyata muncul, dan lokasi banyak kamera CCTV ditampilkan. Saat itu juga, pengumuman disiarkan di seluruh bandara. Dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dikatakan bahwa mereka sedang mencari seorang gadis Belarusia berusia 6 tahun. Ciri-cirinya, rambut pirang, gaun biru, dan tas merah muda, disampaikan dengan akurat. Kurang dari 1 menit setelah pengumuman itu, walkie-talkie staf mulai berdering. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya belum pernah melihat respons secepat ini di bandara Belarusia. Saya bisa mendengar dari suara walkie-talkie bahwa staf toko bebas bea, petugas kebersihan, dan bahkan staf maskapai di gerbang lain sedang bergerak untuk menemukan Emma. Sofia memegang erat tangan saya, para siswa juga mulai berkumpul. Guru pendamping, Tuan Smith, pergi untuk memeriksa rekaman CCTV bersama staf lain. Saya hanya bisa berdiri di sana. Sebagai seorang dokter, saya telah menyelamatkan banyak nyawa, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa di depan putri saya sendiri. Thomas mengusap punggung saya, dia akan baik-baik saja, orang-orang di sini akan menemukannya. Tetapi pikiran saya dipenuhi dengan skenario terburuk. Bagaimana jika Emma keluar dari bandara? Bagaimana jika dia diculik oleh seseorang? Saya teringat banyak kecelakaan yang saya lihat di ruang gawat darurat selama 15 tahun. Saya melihat jam. Sudah 12 menit sejak Emma menghilang. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Staf meja informasi membimbing kami ke sebuah kantor kecil. Di sana kami bertemu dengan kepala tim keamanan bandara. Dia adalah seorang pria berusia pertengahan 40-an dan sangat tenang. Dia menunjukkan tabletnya dan mulai menjelaskan. Dia mengatakan bahwa mereka sedang memeriksa semua rekaman CCTV di area bebas bea lantai 3, dan staf di lantai 1 dan basement juga telah dikerahkan untuk mencari. Saya berbisik kepada Thomas dalam bahasa Belarusia, bisakah kita mempercayai ini? Thomas juga menggelengkan kepalanya. Kami berdua skeptis. Apakah mungkin untuk bergerak secepat ini? Kemudian saya teringat kejadian di Bandara Internasional Minsk 3 tahun lalu. Ketika putra seorang rekan dokter tersesat, orang tuanya harus berlarian sendiri. Staf bandara mengatakan mereka tidak memiliki wewenang untuk memeriksa rekaman CCTV dan menyuruh mereka menunggu polisi. Butuh 1 jam bagi polisi untuk tiba, dan 1 jam lagi untuk melihat rekaman CCTV. Prosedurnya rumit karena perlindungan informasi pribadi. Namun, Bandara Soekarno-Hatta benar-benar berbeda. Kepala tim keamanan menyentuh layar tablet beberapa kali, dan rekaman CCTV waktu nyata muncul. Area toko bebas bea. Pintu masuk toilet, eskalator, dan bahkan kafe anak-anak. Saya bertanya dengan takjub, bisakah Anda melihat ini segera? Ya, untuk anak hilang, protokol kode Adam diaktifkan, jelas kepala tim keamanan. Semua pintu keluar dipantau, dan lebih dari 200 staf yang bertugas segera dikerahkan untuk mencari. Dia mengatakan bahwa Bandara Soekarno-Hatta melayani 70 juta penumpang per tahun, tetapi waktu pencarian rata-rata untuk insiden anak hilang kurang dari 40 menit. 40 menit, saya tidak bisa mempercayainya. Di Belarus butuh 5 jam. Thomas memiliki ekspresi yang sama. Tapi tatapan kepala tim keamanan itu serius. Sepertinya dia tidak berbohong. Saat itu, terdengar suara dari walkie-talkie. Seseorang berbicara cepat dalam bahasa Indonesia. Kepala tim keamanan mengangguk dan menatap kami. Dia mengatakan seorang anak yang tampak seperti Emma terlihat di rekaman CCTV di dekat toko bebas bea lantai 3. Seorang gadis pirang dengan gaun biru bersama sebuah keluarga Indonesia. Jantung saya berdebar kencang, Thomas memegang erat tangan saya. Kepala tim keamanan memandu kami, dan kami naik eskalator ke lantai 3. Para siswa mengikuti di belakang. Sofia terus meminta maaf, tetapi saya tidak punya waktu untuk menjawab. Di area bebas bea lantai 3, sudah ada 5 staf bandara yang menunggu. Mereka menunjuk ke satu arah. Itu adalah arah kafe anak-anak. Saat kami berlari, saya melihat Emma di kejauhan. Dia sedang bermain balok dengan pasangan Indonesia dan putri mereka. Emma, teriakku. Emma menoleh, tersenyum cerah, dan melambaikan tangannya. Mama, aku berlari dan memeluk Emma. Air mata mengalir di wajahku. Thomas juga memeluk kami. Aku melihat jam,
Tepat 22 menit telah berlalu sejak Emma menghilang. 22 menit. Waktu yang tak terbayangkan di Belarus. Aku membungkuk kepada pasangan Indonesia itu. Terima kasih banyak. Mereka tersenyum dan melambaikan tangan. Pasangan Indonesia itu tampaknya berusia pertengahan 30-an. Suaminya berkacamata dan berpenampilan sopan, dan istrinya memiliki senyum yang lembut. Putri mereka berusia sekitar 7 tahun, seusia dengan Emma. Sang istri mulai menjelaskan dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan bahwa sekitar 10 menit yang lalu, Emma menangis di depan kafe anak-anak. Melihat seorang anak asing berambut pirang dengan gaun biru mencari ibunya, mereka tidak bisa diam saja. Mereka menenangkan anak itu terlebih dahulu dan segera melaporkannya ke meja informasi terdekat. Sementara itu, putri mereka meminjamkan bonekanya kepada Emma dan mereka bermain bersama sambil menunggu. Aku terharu. Mereka bisa saja mengabaikan seorang anak asing yang tidak dikenal, tetapi mereka melindunginya seperti ini. Thomas mengeluarkan dompetnya. Dia ingin memberi mereka hadiah. Tetapi pasangan Indonesia itu melambaikan tangan dan menolak. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya melakukan hal yang wajar, dan sebagai orang tua yang juga membesarkan anak, mereka sepenuhnya mengerti. Sofia dan para siswa juga berkumpul. Seorang siswa bertanya, apakah semua orang Indonesia seramah ini? Istri Indonesia itu tersenyum dan menjawab, kami menganggap anak-anak sebagai anak kami sendiri. Tidak ada perbedaan antara anak orang lain dan anak kami. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Di Belarus, individualisme kuat. Tentu saja, ada banyak orang baik, tetapi bukan budaya untuk secara aktif ikut campur dalam urusan orang lain. Tetapi keluarga Indonesia ini berbeda. Mereka merawat anak asing seperti anak mereka sendiri. Kepala tim keamanan datang dan memeriksa situasinya. Dia bertukar beberapa kata dalam bahasa Indonesia dengan pasangan Indonesia itu dan mengangguk. Kemudian dia berkata kepada kami, berkat laporan cepat mereka, pencarian menjadi lebih mudah. Dia mengatakan akan memakan waktu lebih lama jika laporannya terlambat. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pasangan Indonesia itu. Putri mereka juga melambaikan tangan kepada Emma. Emma mencoba mengembalikan boneka yang diterimanya, tetapi anak Indonesia itu menyuruhnya untuk menyimpannya. Itu adalah hadiah. Emma tersenyum cerah dan memeluk boneka itu. Guru pendamping, Tuan Smith, mendekati kami. Dia mengatakan bahwa dalam 25 tahun karir mengajarnya, dia telah mengalami beberapa insiden serupa selama studi tur, tetapi ini adalah pertama kalinya diselesaikan begitu cepat. Terutama ketika seorang siswa tersesat di Bandara Munich di Belarus, mereka harus mencarinya selama lebih dari 3 jam. Para siswa juga tampak terkejut. Seorang siswa mengeluarkan ponsel cerdasnya dan mengambil foto. Dia bilang dia ingin mengabadikan momen ini. Siswa lain mulai mengunduh aplikasi Bandara Soekarno-Hatta. Dia penasaran apa itu. Saya bertanya kepada kepala tim keamanan. Berapa lama waktu rata-rata untuk menemukan seorang anak di Bandara Soekarno-Hatta? Dia menjawab, rata-rata 35-40 menit setelah kode Adam diaktifkan. Kasus tercepat adalah 15 menit, dan bahkan kasus terlama tidak lebih dari 1 jam 30 menit. Saya terkejut. Di Belarus, kami harus bersiap setidaknya selama 3 jam. Kepala tim keamanan melanjutkan penjelasannya. Bandara Soekarno-Hatta menduduki peringkat pertama dalam evaluasi layanan bandara dunia selama 12 tahun berturut-turut dan terpilih sebagai bandara paling ramah keluarga pada tahun 2024. Dia mengatakan itu semua berkat sistem seperti ini. Thomas memegang tangan saya. Syukurlah. Benar-benar syukurlah. Aku juga mengangguk. Tapi pikiranku rumit. Apakah ini benar-benar hanya kekuatan sistem? Atau apakah sikap orang juga penting? Sebelum pasangan Indonesia itu pergi, sang istri berkata kepadaku, selamat menikmati perjalanan Anda di Indonesia, dan jaga Emma baik-baik. Aku menundukkan kepalaku, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Malam itu, kami check-in di sebuah hotel di pusat kota Jakarta. Para siswa masih membicarakan apa yang terjadi di bandara. Seorang siswa berkata, jika ini bandara Belarusia, kita akan dalam masalah besar. Siswa lain setuju, Bandara Soekarno-Hatta benar-benar luar biasa. Sofia datang ke kamarku. Bu, maafkan aku. Dia berkata dengan berlinang air mata. Aku seharusnya menjaga Emma dengan baik. Aku memeluk Sofia. Itu bukan salahmu, ibu juga lengah. Aku mengatakan bahwa yang penting adalah Emma selamat. Keesokan paginya, studi tur yang sebenarnya dimulai. Jadwal pertama adalah mengunjungi Monas. Para siswa senang mengenakan batik dan berfoto. Emma juga mengenakan batik kecil dan berlarian. Dia tampak ceria, seolah-olah tidak ada yang terjadi kemarin. Waktunya makan siang, pemandu membawa kami ke restoran Indonesia. Nasi goreng dan sate ayam disajikan, dan reaksi para siswa sangat lucu. Awalnya mereka ragu-ragu, tetapi setelah mencicipinya, mereka mulai terkagum-kagum. Seorang siswa berkata,
Bisakah kita makan ini di Belarus juga? Thomas kagum dengan sistem bel di restoran. Dia merasa luar biasa bahwa ada bel di setiap meja dan ketika Anda menekannya, seorang staf akan segera datang. Di restoran Belarusia, Anda harus mengangkat tangan dan menunggu lama, saya setuju. Setiap hal kecil dirancang secara efisien. Sore harinya, kami naik MRT ke Grand Indonesia. Begitu kami memasuki stasiun MRT, para siswa mulai berbisik. Ada pintu peron, dan setiap peron dilengkapi dengan eskalator dan lift. Seorang siswa melihat ponsel cerdasnya dan berteriak, "Kita bisa melihat lokasi MRT secara real-time dengan aplikasi ini." Tuan Smith menyalakan aplikasi Gojek. Benar saja, itu menunjukkan dengan tepat di mana MRT berada, dan berapa menit lagi akan tiba. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan di MRT Minsk. Di Minsk, MRT terlambat 10 menit adalah hal biasa. Jalanan di Grand Indonesia ramai dengan orang, para siswa menikmati melihat-lihat toko kosmetik dan pakaian. Emma memegang erat tanganku. Aku lebih berhati-hati karena kejadian kemarin. Makan malam adalah sate ayam. Para siswa takjub melihat staf memanggang daging untuk mereka. Di Belarus, kami memanggangnya sendiri. Thomas berkata, pelayanannya sangat bagus. Harganya juga tidak semahal yang saya kira. Setelah makan, kami mampir ke sebuah minimarket. Sungguh menakjubkan bahwa minimarket itu buka 24 jam. Di Belarus, sebagian besar toko tutup pada hari Minggu, dan sulit untuk menemukan minimarket setelah jam 10 malam. Seorang siswa terkejut mengetahui bahwa ia dapat mengirim paket dari minimarket. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Sofia berkata, "Bu, Indonesia sepertinya sangat nyaman. Semuanya cepat dan akurat." Aku mengangguk. Hal-hal yang kualami sepanjang hari memenuhi pikiranku. Malam itu, aku berbicara dengan Thomas. Sepertinya kami tidak tahu banyak tentang Indonesia. Kami hanya tahu tentang Bali dan rendang. Kami tidak tahu bahwa ada sistem dan budaya seperti ini. Thomas setuju. Dia penasaran apa yang akan kami lihat besok. Pada hari ketiga, kami mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Itu adalah waktu untuk mengalami rumah dan budaya tradisional. Para siswa menikmati permainan tradisional, dan Emma menerima permen dari seorang wanita tua yang mengenakan kebaya. Setelah makan siang, kami diberi waktu luang. Thomas dan aku berjalan-jalan di sekitar dengan Emma. Saat itu, seorang siswa berlari ke arah kami. Dia bilang dia kehilangan tasnya. Paspor dan dompetnya ada di dalamnya, katanya sambil menangis. Aku teringat pengalamanku di bandara kemarin dan memberitahu pemandu. Pemandu membawa kami ke pusat informasi Taman Mini, dan staf menghubungi pusat barang hilang. Anehnya, tas itu ditemukan dalam 10 menit. Seorang petugas kebersihan menemukannya di bawah bangku. Siswa itu memeriksa tasnya dan sangat gembira. Tidak ada satu sen pun yang hilang. Paspornya juga masih ada. Thomas berbisik padaku, ini jarang terjadi di Belarus. Aku mengangguk. Aku membaca statistik kemarin bahwa tingkat pengembalian barang hilang di MRT Jakarta adalah 96%. Hari keempat adalah tur kota Jakarta. Kami naik ke Monas dan berjalan di Taman Suropati, jalur sepeda, dan jalan setapak yang kulihat di Taman Suropati sangat mengesankan. Para siswa menikmati taman sambil memesan ayam goreng. Saat itu, seorang siswa bertanya, "Pak, mengapa di sini begitu aman?" Tuan Smith menjawab, "Sepertinya ada banyak CCTV dan patroli polisi yang sering." 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia menambahkan bahwa sepertinya bukan hanya itu. Aku setuju dengan pendapatnya. Apa yang kurasakan selama 3 hari bepergian di Indonesia adalah bahwa meskipun sistem itu penting, sikap orang lebih penting. Seperti keluarga Indonesia yang membantu Emma, seperti petugas kebersihan yang melaporkan tas, ada budaya di mana orang saling peduli. Pada hari kelima, kami mengunjungi dunia fantasi. Para siswa bersenang-senang mengendarai wahana. Emma juga menikmati komedi putar. Aku duduk di bangku bersama Thomas dan beristirahat. Saat itu, seorang nenek Indonesia duduk di bangku di sebelah kami. Dia melihat Emma dan berkata dia cantik. Dia mencoba memberinya permen, tapi awalnya aku menolaknya. Di Belarus, kami mengajar anak-anak untuk tidak menerima makanan dari orang asing. Tetapi tatapan nenek itu begitu hangat. Aku mengucapkan terima kasih dan menerima permen itu. Nenek itu berkata dalam bahasa Inggris, "Selamat menikmati perjalanan Anda di Indonesia. Negara kami bagus, bukan?" Aku tersenyum dan menjawab, "Ya, sangat bagus." Malam itu di hotel, kami memiliki waktu untuk berbagi kesan dengan para siswa. Seorang siswa berkata, "Indonesia jauh lebih maju dari yang saya kira." Siswa lain setuju. Awalnya, dia pikir itu hanya salah satu negara Asia, tetapi berbeda ketika dia datang. Sofia mempresentasikan, "Saya paling terkesan dengan sistem di Indonesia. Ketika kami menemukan Emma di bandara, ketika kami melihat informasi real-time di MRT, semuanya akurat dan cepat. Dan orang-orangnya juga ramah." 67 Tuan Smith menyimpulkan.
Pencapaian terbesar dari studi tur ini adalah kita bisa mengenal negara yang disebut Indonesia dengan baik. Dia mengatakan bahwa kita hanya melihat dunia dari sudut pandang Eropa, tetapi kita belajar bahwa ada negara maju seperti ini di Asia juga. Pada hari ke-6, saya memutuskan untuk mengunjungi Rumah Sakit Universitas Indonesia secara pribadi. Dengan bantuan pemandu, saya dapat menghubungi Pusat Medis Internasional. Sebagai seorang dokter, saya ingin tahu tentang sistem medis Indonesia. Ketika saya tiba di rumah sakit, saya terkejut. Skalanya sangat besar. Rumah sakit Universitas Belarusia juga besar, tetapi Rumah Sakit Universitas Indonesia memiliki nuansa yang berbeda. 8, 9, 10. Saya dapat menerima penjelasan dalam bahasa Inggris di meja informasi, dan ada rambu-rambu untuk pasien asing di mana-mana. Staf dari Pusat Medis Internasional menunjukkan saya berkeliling rumah sakit. Dia menunjukkan sistem rekam medis elektronik, apotek otomatis, dan sistem ruang gawat darurat. Saya mengajukan banyak pertanyaan. Berapa lama waktu tunggu di ruang gawat darurat? Bagaimana penanganan pasien kritis? Staf menjelaskan. Pasien diklasifikasikan menggunakan sistem triase, sehingga pasien darurat segera menerima perawatan. Waktu tunggu rata-rata untuk kasus ringan adalah sekitar 30 menit hingga 1 jam. Di Belarus, pasien ringan sering menunggu selama 3 jam. Yang lebih mengejutkan adalah biaya medisnya. Berkat sistem asuransi kesehatan Indonesia, beban pasien rendah. Dia mengatakan operasi usus buntu di Belarus biayanya lebih dari 3.000 euro, tetapi di Indonesia, biaya sendiri sekitar 5 juta rupiah. Itu sekitar 350 euro dalam nilai tukar. Saya terkejut. Saya telah bekerja di sistem medis Belarusia selama 15 tahun, tetapi saya merasa bahwa sistem Indonesia juga cukup efisien. Tentu saja, itu tidak sempurna, tetapi ada banyak hal yang bisa dipelajari. Dalam perjalanan kembali ke hotel dari rumah sakit, saya membuat catatan. Saya berpikir untuk menyerahkan proposal perbaikan sistem keselamatan rumah sakit ketika saya kembali ke Belarus. Saya pikir protokol kode Adam di Bandara Soekarno-Hatta dapat diterapkan di rumah sakit juga. Hari ke-7, hari terakhir. Para siswa berbelanja di toko bebas bea, dan saya berjalan-jalan di kota tua bersama Thomas dan Emma. Kami minum teh di kedai teh tradisional dan merangkum perjalanan ini. Thomas berkata, perjalanan ini sangat istimewa. Aku bergidik ketika kehilangan Emma, tapi berkat itu, aku jadi mengenal Indonesia dengan baik. Aku setuju. Jika insiden itu tidak terjadi, kami hanya akan melakukan tur dan pergi. Emma bertanya, Bu, bisakah kita datang ke Indonesia lagi? Aku tersenyum dan menjawab, tentu saja. Akan menyenangkan untuk datang hanya bersama keluarga lain kali. Malam itu di kamar hotel, aku menyalakan laptopku. Aku mulai merangkum pengalaman selama seminggu. Judulnya adalah Laporan Tolok Ukur Sistem Medis dan Keselamatan Indonesia. Itu adalah materi untuk diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit. Laporan itu mencakup protokol respons anak hilang di Bandara Soekarno-Hatta, sistem informasi real-time MRT Jakarta, dan sistem operasi ruang gawat darurat Rumah Sakit Universitas Indonesia. Secara khusus saya pikir jika protokol kode Adam diperkenalkan di rumah sakit, kami dapat dengan cepat menemukan pasien anak yang terpisah dari wali mereka. Thomas melihat dari balik bahuku, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku menjawab, aku berencana untuk mengubah rumah sakit kita. Aku akan menerapkan apa yang kupelajari di Indonesia. Pada hari kepulangan kami ke Belarus dari Bandara Soekarno-Hatta, aku merasa nostalgia. Kenangan kehilangan Emma di sini seminggu yang lalu masih jelas. Tapi sekarang, kenangan itu tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, aku bersyukur. Saat kami melalui prosedur keberangkatan, para siswa mengambil foto berbagai bagian Bandara Soekarno-Hatta. Seorang siswa berkata, aku harus pamer ke teman-temanku di Belarus. Aku pernah ke bandara terbaik di dunia. Tuan Smith juga tersenyum dan mengangguk. Sofia datang di sampingku. Bu, aku ingin belajar bahasa Indonesia. Nanti aku ingin pergi ke universitas di Indonesia sebagai siswa pertukaran. Aku terkejut tetapi senang. Sepertinya putriku mulai melihat dunia lebih luas. Saat naik ke pesawat, aku menoleh ke belakang. Jendela kaca yang bersih di Bandara Soekarno-Hatta, staf yang ramah, dan sistem yang efisien, semuanya berlalu seperti sebuah film. Setelah penerbangan 11,5 jam, kami tiba di Bandara Internasional Minsk. 11 ada antrean panjang di depan konter imigrasi. Thomas menghela napas. Tentu saja, ini Belarus. Aku juga tersenyum. Aku pikir aku akan merindukan Bandara Soekarno-Hatta. Keesokan harinya setelah kembali ke rumah, aku pergi bekerja di rumah sakit. Saya menyerahkan laporan kepada direktur. Laporan itu tentang sistem medis dan protokol keselamatan bandara di Indonesia. Direktur menunjukkan minat. 2 minggu kemudian, pertemuan manajemen rumah sakit diadakan. Saya memberikan presentasi. Saya menjelaskan protokol kode Adam di Bandara Soekarno-Hatta dan mengusulkan untuk menerapkannya di rumah sakit. Saya menekankan perlunya sistem untuk menemukan pasien anak yang terpisah dari wali mereka dengan cepat.
Manajemen merespons secara positif. Ada pendapat untuk mencobanya sebagai operasi percontohan. Saya diangkat sebagai manajer proyek. Pengalaman saya di Indonesia juga membantu karier saya. 3 bulan kemudian, protokol kode merah muda diperkenalkan di rumah sakit. Itu adalah sistem yang meniru kode Adam di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika seorang pasien anak terpisah dari walinya, sebuah pemberitahuan segera dikirim ke seluruh bangsal, dan pintu masuk dan keluar dipantau. 3 kasus terjadi pada bulan pertama. Semuanya diselesaikan dalam waktu 20 menit. Dulu, butuh lebih dari 1 jam. Direktur memuji saya. Itu ide yang bagus. Sofia memulai klub budaya Indonesia di sekolah. Lebih dari 10 siswa bergabung, dan mereka belajar bahasa Indonesia setiap akhir pekan. Tuan Smith juga membantu. Suatu hari, Sofia pulang dan berkata, "Bu, ada artikel tentang studi tur Indonesia di koran sekolah kita. Judulnya Keajaiban 22 Menit. Indonesia di Mata Siswa Belarusia." Aku tersenyum saat membaca artikel itu. Emma masih menghargai boneka yang diterimanya dari Indonesia. Dia memeluknya erat-erat setiap kali tidur. Terkadang dia bertanya, "Bu, apakah kakak perempuan Indonesia itu baik-baik saja?" Aku menjawab, "Tentu, dia pasti baik-baik saja." Setahun kemudian, saya memberikan presentasi di sebuah konferensi pediatri internasional. Temanya adalah studi kasus peningkatan protokol keselamatan anak di rumah sakit. Saya memperkenalkan sistem Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia dan berbagi pengalaman saya menerapkannya di bidang medis. Setelah presentasi, banyak pertanyaan diajukan. Dokter dari negara lain juga menunjukkan minat. Seorang dokter Amerika bertanya, "Apakah sistem bandara Indonesia benar-benar seefisien itu?" Saya menjawab dengan percaya diri, "Ya, saya mengalaminya sendiri, aku masih sesekali memikirkan hari itu." 22 menit ketika saya kehilangan Emma. Saat saya bertemu keluarga Indonesia, dan seminggu yang saya habiskan di Indonesia. Pengalaman itu mengubah hidup saya. Thomas mengambil proyek kolaborasi dengan cabang perusahaan di Indonesia. Atasannya mengakui bahwa pemahamannya tentang Indonesia semakin dalam setelah kembali dari Indonesia. Bagi seluruh keluarga kami, perjalanan itu adalah sebuah titik balik. Emma sekarang berusia 7 tahun. Selama pelajaran tentang berbagai negara di dunia di sekolah, Emma memberikan presentasi tentang Indonesia, gurunya memujinya, dan teman-temannya iri. Saya sekarang yakin, negara maju yang sesungguhnya tidak ditentukan hanya oleh gedung-gedung mewah atau kekuatan ekonomi. Ini adalah tempat di mana sistem dan kemanusiaan selaras, tempat di mana bahkan anak asing dirawat seperti anak kita sendiri. Tempat seperti itu adalah negara maju yang sesungguhnya. Dan Indonesia jelas merupakan negara seperti itu. 22 menit. Waktu yang mengubah hidup dokter Belarusia, Yulia. Dari saat dia kehilangan putrinya yang berusia 6 tahun di Bandara Soekarno-Hatta hingga seminggu menemukan sistem dan hati orang-orang Indonesia, Yulia melihat citra sebenarnya dari negara maju di Indonesia. Setelah kembali ke Belarus, dia meningkatkan sistem keselamatan rumah sakit, dan putrinya Sofia mulai belajar bahasa Indonesia. Perjalanan sebuah keluarga menghubungkan kedua negara. Sebuah negara di mana sistem dan kemanusiaan, efisiensi dan kehangatan hidup berdampingan. Itulah Indonesia yang ditemukan Yulia. Indonesia seperti apa yang ingin Anda temukan? Terima kasih telah menonton.